Halo pengacara edisi Sabtu 20 Maret 2021 ini masih bersama Haki. Ada Bapak Basuki SHMM, Sekjen DPP Pradin, Perkumpulan Advokat Indonesia ya Pak ya. Dan seru sekali ya. Kadang-kadang yang greget Haki pengen obrol itu obrolan off air tuh lebih hangat, lebih panas ya, tapi agak-agak gimana gitu kalau diangkat buat on air ya Pak ya. Iya. Kalau on air kan kita ada beberapa hal yang harus kita filter gitu ya, Pak ya, nggak semuanya bisa kita on kan. Jadi ya udahlah, itu konsumsi pribadi aja nih. Iya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, yang mungkin Haki juga kadang suka bingung nih, ada istilah-istilah dalam hukum yang apa dulu nih sebenarnya nih. Takutnya kalau amit-amit jangan sampai sih ya, tapi kalau misalnya kita kalaupun harus menghadapi atau mungkin ada keluarga atau ada teman atau ada yang ini yang menghadapi permasalahan hukum, nggak terlalu apa disebutnya, nggak terlalu panik dengan istilah-istilah yang hadir tuh. Kayak misalnya ada terduga, tersangka, terus juga ada terpidana dan terdakwa gitu ya. Ada 4 istilah yang mungkin familiar tapi bingung nih, ini apa dulu atau yang mana dulu atau gimana sih Pak penjelasannya, monggo Pak. Baik, Haki. Jadi banyak ya masyarakat kita itu kalau umpamanya dipanggil oleh pihak kepolisian biasanya itu sudah gemeter. Sama halnya seperti tadi saya ceritakan di depan. Saya pun dulu gitu lah, sebelum tahu juga gemetar sekali. Nah, seseorang yang dipanggil oleh kepolisian itu belum tentu dia orang yang salah ya. Kalau memang ada pihak yang melaporkan, itu baru diduga ya, atau baru diduga melakukan satu kesalahan ya. Datang saja baru diduga, belum bisa dinyatakan bersalah, diduga. Jadi datang di sana nanti akan dimintai klarifikasi, betul nggak saudara melakukan tindakan ini? Kenapa saudara nempeleng si Fulan? Nah itu diduga kan, Pak, karena si Fulan begini. Kemarin dia gigit kuping saya, umpamanya begitu kan, sehingga saya balik saya tempeleng. Nah setelah itu nanti akan dipanggil orang lain lagi untuk memenuhi untuk melengkapi keterangan yang dipanggil tadi. Nah, kalau memang itu sudah memenuhi ketentuan 2 alat bukti yang cukup, ya, baru itulah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Nah, tersangka ini juga belum tentu dia akan mendapatkan sanksi hukum, ya, karena harus dibuktikan lagi. Baru nanti tersangka itu posisinya terduga tersangka posisinya ada di kepolisian. Nah, setelah itu baru nanti ada yang namanya tahap 2. Ya, itu dari kepolisian dipasrahkan ke kejaksaan, ya, tahap 2. Nah, itu nanti lebih sering nanti disebut P21. Nah, apabila ini dianggap cukup semuanya, maka tadi saya katakan di muka, apabila orang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik kepolisian, belum tentu dia akan mendapatkan sanksi, karena belum tentu juga begitu diajukan kejaksaan itu memenuhi ketentuan yang standar dari kejaksaan. Nah, diajukan itu namanya P18 ya. Nanti kalau ini memenuhi standar baru turun. Ya, turun lagi. Nggak memenuhi standar, turun lagi P19, diajukan lagi P19 itu untuk memenuhi kekurangan-kekurangan berkas, kekurangan-kekurangan keterangan, kekurangan-kekurangan keterangan saksi dan lain sebagainya. Turun. Kalau sudah cukup diajukan, dianggap cukup baru P21. Nah, dari situ nanti baru dilimpahkan ke pengadilan. Setelah dilimpahkan ke pengadilan dan proses persidangan itu dilakukan, baru itu disebut dia adalah seorang terdakwa. Nah, dari situ proses persidangan berjalan, jaksa nanti mendakwa dengan kesalahan, kenapa kamu gigit kuping orang sampai bolong dan lain sebagainya umpamanya. Nah, itu proses persidangan berjalan, ya. Proses persidangan berjalan sehingga begitu sudah memenuhi
majelis hakim sudah mendapatkan benang merah dari persidangan itu, nanti